tempat kita semua ada di sini. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan Tuhan menuntun kehidupan kita, memberkati kita semua di pagi hari ini. Marilah saudara-saudaraku, kita kembali lagi bersama-sama, tundukkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi saudaraku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, benar ya Tuhan, kami bernyanyi memuji nama-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur dengan sukacita bahagia yang daripada Tuhan kami semua orang-orang percaya-Mu yang selalu rindu untuk memuliakan-Mu di dalam setiap kesempatan. Terlebih hari baru yang Tuhan berikan bagi kami semua, untuk kami jalani sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami boleh persembahkan hidup kami untuk senantiasa taat kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu, Engkau memberkati hati dan pikiran kami semua untuk dapat menerima dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat juga. Selalu saya harus menyapa juga ya Ibu kami, Ibu Clara Borsimamora, yang selalu siap sedia, yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam pelayanan kasih ini, yang mengikuti dari live streaming Facebook, dan juga saudara kami Rivo Alamat dari Manado. Tuhan memberkati, dan juga yang lain semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Salam kudus buat kita semua. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi, saudaraku, memahami kedalaman daripada kasih karunia Allah, tempat di mana kita semua menaruh harapan kita, ya, keselamatan kita, ya, dan segala berkat yang kita harapkan dan yang kita miliki bersama, yang ingin kita nikmati bersama, saudara-saudaraku. Dan puji Tuhan, sekarang di dalam keselamatan hidup yang kekal ini, kita semua dipanggil untuk berlomba, ya, berlomba bersama-sama untuk memikirkan dan juga untuk membagikan, ya, apa yang telah kita terima kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya makin banyak orang yang terberkati dengan kehadiran kita dimanapun kita berada. Ya, saudara-saudara, kita punya kerinduan agar ada momen-momen di mana kita bisa membagikan kasih karunia Allah, ya, berita kabar baik ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelumnya kita sudah bersama-sama, saudara-saudaraku, melihat betapa pentingnya kebenaran karena iman. Amin. Ya, kebenaran karena iman. Dan pada pagi hari ini, ya, saya berharap saudara mendengarkan benar-benar, ya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dari firman Tuhan. Karena ada satu hal lagi tentang iman yang sangat penting kita pahami lebih jauh lagi. Ya, semua orang Kristen tentunya sudah terbiasa, ya, mendengarkan tentang iman. Namun Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara dari perspektif atau dari pandangan kasih karunia Allah. Ada satu pemahaman tentang iman yang lebih dalam lagi, ya, bukan iman yang secara umum dipahami oleh manusia atau orang-orang yang beragama, tetapi ini adalah pemahaman yang benar-benar diajarkan oleh Alkitab menurut rahasia firman kasih karunia-Nya.
Nah, saudara-saudaraku, mari kita akan lihat lagi dari Galatia pasal 3. Mari kita lihat ya, Galatia pasal 3 untuk kita benar-benar memahami, saudara-saudaraku, bahwa kebenaran karena iman yang berkaitan dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus, pengorbanan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah cerita tentang iman yang sangat unik, ya, yang sangat spesial dan yang sangat istimewa, harus menjadi pusat perhatian kita ke depannya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iman itu secara mandiri, ya, sangat mandiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak harus ditopang oleh usaha dan perbuatan manusia, tapi iman itu sangat benar-benar tercukupi, dan itulah kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, iman dalam Kristus Yesus, kita akan lihat bagaimana kemandiriannya, ya, melalui Galatia pasal 3. Kita akan membaca dari ayatnya yang kita coba mulai dari ayatnya yang ke-21. Ya, kita masih berbicara tentang janji keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah melalui iman, bukan hasil usaha, ya, bukan hasil perbuatan, sesuai dengan apa yang menjadi dasar pemberitaan kita dari Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Ya, dalam kaitannya dengan hukum Taurat masih, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-20, ayat 21, ya, dari ayat 21 saja. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Andai kata. Andai kata berarti, ya, ini menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya, bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan bukan untuk menghidupkan, ya, tetapi untuk apa? Untuk mematikan. Loh, kenapa Tuhan memberikan sesuatu untuk mematikan? Bukan karena Tuhan, ya, merencanakan sesuatu yang merugikan manusia, tapi manusianya yang tidak sanggup. Bapak Ibu Saudara, kenapa manusia tidak sanggup? Karena dosa. Dan bukan Tuhan yang membuat dosa, manusialah yang menghadirkan dosa ke dalam dunia. Dan oleh karena dosa satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, dan itulah Adam yang melanggar firman Allah, dan semua keturunannya mengikuti pola-pola perbuatan dosa, sifat-sifat daripada dosa yang diturunkan kepada semua manusia. Jadi bukan Tuhan yang membuat dosa, manusia yang melakukan keinginan-keinginannya, sehingga keinginan-keinginan berbuat dosa itu menular kepada semua orang. Keinginan-keinginan yang jahat, kebencian, perseteruan, dan segala macam itu menjalar kepada semua orang karena semua manusia telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi hukum Taurat itulah, ya, hukum Taurat itu adalah kudus, itu adalah perintah Allah, tidak ada yang salah di situ, yang salah itu manusia. Tetapi hukum Taurat itu diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, tidak. Tetapi hukum Taurat itu adalah sebagai cermin, ya, berkacalah, ya, untuk manusia itu tahu bahwa manusia itu, ya, berdosa dan begitu banyak kesalahan yang dilakukannya, sehingga, ya, manusia itu
harus membutuhkan seorang penolong, seorang juru selamat. Tanpa seorang juru selamat, sekalipun manusia itu sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, tidak akan bisa tercapai keselamatan itu. Karena apa? Karena keselamatan hidup yang kekal itu haruslah bersih dari dosa. Ya, tidak ada dosa yang bisa dibawa ke sorga. Tidak ada orang yang bisa hanya mengumpulkan perbuatan baik 80%, 90%, 99% berbuat baik, tapi 1%-nya salah, ya tidak bisa dicapai keselamatan itu. Karena itulah maka Yakobus pasal 2 mengatakan, kalau kamu melakukan seluruh perintah Allah, tapi satu saja salah dari perintah Allah itu semua gugur. Ya, kebaikan itu semua gugur. Karena apa? Karena Allah hanya menerima manusia itu kalau sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya di dalam Yesuslah kesempurnaan itu bisa tiba. Ya. Dan oleh karena itu, semua manusia membutuhkan Yesus Kristus. Sadar atau tidak, hanya Yesus Kristuslah yang diperhitungkan oleh Allah Bapa sebagai alasan untuk menerima manusia di dalam keselamatan. Jadi di sini kekeliruan banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, termasuk juga di kalangan umat Kristen, begitu banyak kekeliruan. Mereka berpikir bahwa dengan berbuat baiklah supaya bisa masuk sorga. Sama seperti agama-agama lain, kepercayaan yang lain, gak ada bedanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita belajar untuk memahami dengan benar, ya, bahwa dikatakan tadi, kalau seandainya hukum Taurat itu mempunyai kuasa yang menghidupkan, ya memang berarti hukum Taurat itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tapi kenyataannya kan Yesus yang datang menjadi juru selamat. Amin. Kalau sudah ada hukum Taurat sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya sudah ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah perbuatan baik. Ya, kalau memang perbuatan baik manusia itu bisa sebagai jalan untuk bisa masuk surga, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Di sini argumentasi daripada Rasul Paulus kepada jemaat Galatia yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tapi kembali lagi ke hukum Taurat. Mereka ingin supaya perbuatan-perbuatan baik mereka selanjutnya sesudah selamat, mereka ingin dibimbing oleh hukum Taurat, oleh perbuatan-perbuatan baik sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayat 22 Rasul Paulus katakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Jadi di sini ada pemenjaraan terlebih dahulu. Dipenjarakan dulu semua manusia karena dosa. Bapak Ibu Saudara, ya. Dipenjarakan oleh apa? Dipenjarakan oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu memvonis kamu masuk penjara. Ya, maju lagi, kamu juga masuk penjara. Maju lagi, kamu juga masuk penjara. Masuk semua penjara manusia. Ya, penjara maut, penjara dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada satupun yang lulus, tidak ada satupun yang lolos. Ya, tidak ada satupun yang benar. Ya, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang dilakukan oleh hukum Taurat. Untuk apa? Untuk menyadarkan semua manusia, ya saudara-saudaraku, bahwa sekarang ya semua orang
hanya bisa dibenarkan oleh iman. Iman dalam Kristus Yesus. Itu terjemahan di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat terjemahan yang lebih tepat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, King James Version Bible, ya, dikatakan di situ adalah faith, the faith of Christ. The faith of Christ itu berarti iman Yesus Kristus. Iman itu adalah ketaatan, amin. Ini yang saya janjikan dari awal tadi. Kita memahami arti iman secara khusus lagi, lebih dalam lagi pagi hari ini. Bahwa pengertian iman di sini di Galatia pasal 3 ayat 22 ini adalah iman Yesus Kristus, yaitu ketaatannya. Jadi kita dibenarkan karena ketaatan Yesus Kristus, bukan karena ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan orang-orang Israel itu, bangsa Israel itu, karena mereka ya hidup karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dengan Abraham, ya, maka orang-orang Israel itu juga harus ya dituntut iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Dan itu bukan ditujukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak kekeliruan orang Kristen, bahkan orang percaya, orang kudus pun, orang kudusnya Tuhan pun masih banyak yang keliru memahami. Yakobus itu menulis bukan kepada gereja tubuh Kristus, bukan. Yakobus itu adalah rasul daripada bangsa Israel. Jadi Yakobus menulis kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, yaitu bahwa orang-orang Israel itu, saudara-saudaraku, harus juga menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka menurut hukum Taurat supaya mereka bisa dibenarkan di hadapan Allah. Ya, mereka harus melakukan berbagai-bagai ya ritual-ritual, upacara-upacara keagamaan karena mereka adalah orang yang beragama Yahudi. Ya, orang-orang Israel itu kan beragama Yahudi. Kita kan tidak beragama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita ikut-ikutan melakukan ritual-ritual ke upacara-upacara keagamaan seperti orang Israel? Ya, segala macam hari-hari, hari Sabat, hari-hari raya, bulan-bulan yang khusus istimewa, bulan suci, tahun suci. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seperti itu di dalam tubuh Kristus. Ya, karena semua tuntutan hukum Taurat, segala perayaan-perayaan itu sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada secara istimewa hari suci, bulan suci, ya tanah suci bagi orang percaya saat ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi gambar kehidupan kita itu bukan karena apa yang kita lakukan seperti orang Israel. Gambar kehidupan kita itu adalah karena apa yang kita percayai, yaitu Yesus, amin. Dan itu sudah cukup, lebih dari cukup, amin. Orang-orang Kristen sekarang ini berusaha lagi untuk meyakinkan dunia dengan segala perbuatan-perbuatan yang diusahakannya sendiri. Tidak akan bisa meyakinkan dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah itu artinya bahwa orang Kristen hidupnya menjadi amburadul, Bapak Ibu Saudara? Oh tidak. Di dalam kasih karunia ini kita sudah dibungkus di dalam kekudusan Yesus Kristus, amin. Tapi bukan kita lagi, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, amin. Itu yang mau kita jelmakan, Bapak Ibu Saudara, dan tidak bisa lepas dari pengetahuan akan kebenaran. Itu bukan penampilan emosi, ya, itu bukan penampilan secara lahiriah, mengatur-atur pakaian, mengatur-ngatur ya gedung gereja, mengatur-ngatur segala penampilan, pernak-pernik, segala aksesoris, segala bentuk-bentuk dunia yang gemerlap, yang mewah dan sebagainya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Penampilan-penampilan apapun yang diusahakan oleh manusia, bentuk-bentuk yang menggoda, ya, untuk supaya orang lain kagum dan sebagainya, tidak ada yang bisa melampaui dari kenyataan bahwa saudara dan saya sudah ada di dalam Yesus, amin. Itu sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu Saudara.
Jadi kesadaran kita adalah kesadaran di mana ya kita selalu bersyukur bahwa ketaatan iman Yesus Kristus, the faith of Christ, itulah yang harus menyentuh kesadaran kita setiap hari bahwa adapun kita hidup sampai hari ini dan kita memperoleh segala berkat yang besar dari Tuhan Yesus, itu karena kasih karunia-Nya. Itu yang harus kita sadari. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di atas kayu salib, kita semua pasti binasa di lautan api neraka. Sekalipun orang-orang merasa bahwa dia sudah menjadi orang baik, sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan firman, menjadi penginjil, ya, menjadi WL, menjadi dermawan, menjadi donatur, menjadi penyumbang, menjadi apapun Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menggantikan ketaatan Yesus Kristus satu-satunya yang membuat kita jadi benar. Amin. Itulah maka saudaraku, kebenaran itu adalah karena iman, bukan karena perbuatan. Ya, di kekristenan itu masih banyak keliru sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka ingin meyakinkan dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tidak akan bakalan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena agama-agama lain juga, mereka juga sangat taat, bahkan lebih taat dari umat Kristen. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, apakah pembunuhan, kebencian, perseteruan, ya, di dalam keluarga, di masyarakat, korupsi, jabatan-jabatan yang segala macam manipulasi, tipu muslihat, apa hanya agama lain yang melakukan itu? Bapak Ibu Saudara, agama Kristen juga, ya, segala macam perceraian, segala macam Bapak Ibu Saudaraku, semua itu terjadi, segala macam dosa di dalam kekristenan juga itu terjadi. Jadi perbuatan apa yang mau dibanggakan kepada dunia kalau itu yang menjadi alasan untuk meyakinkan dunia tentang kabar baik, keselamatan untuk masuk surga? Tidak Bapak Ibu Saudara. Hanya karena salib Kristuslah kita semua menjadi berarti di hadapan Tuhan. Amin. Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus, karena ketaatannya telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Hanya karena itu hidup saudara dan saya berharga. Dievaluasi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kekudusan Kristus, darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, yang tercurah untuk menebus kita dari segala kesia-siaan, dari segala keberdosaan kita, dari segala masa lalu, kepahitan, kebencian, semuanya ditebus oleh darah Yesus. Dan sekarang kita telah disucikan oleh darahnya. Amin. Dan itulah hidup kita yang dihargai oleh Tuhan. Dan kita pun, saudara-saudaraku, bersyukur karena kita sudah menerima semuanya itu hanya melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Nah, oleh karena itulah saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-23, ya, tentang iman Kristus, the faith of Christ ini. Ayat 23 dikatakan, sebelum iman itu datang, iman yang mana? Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara iman kita, ya, bukan berbicara secara subjektif. Ini adalah kepercayaan kita yang dimaksud iman di sini, tidak. Ini adalah iman ketaatan Yesus Kristus. Sebelum ketaatan Yesus Kristus itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu, ketaatan Yesus itu telah dinyatakan. Saudaraku, yang mengurung kita tadi, yang memenjarakan semua manusia tadi, itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memvonis, kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Tapi kenyataannya manusia tidak ada yang taat. Karena ketaatan itu harus sempurna 100%. Ya. Hanya Yesuslah, iman itulah, iman Yesus Kristus, ketaatan Yesus Kristus dinyatakan sebagai sesuatu yang sempurna. Kapan dinyatakan Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, it is finished. Sudah selesai. Amin. Tetelestai, sudah sempurna. Disitulah Yesus menyatakan ketaatan iman Kristus itu sempurna sudah.
Itulah yang membenarkan kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Allah. Dinyatakan benar. Karena kita percaya ketaatan Yesus Kristus adalah ketaatan kita juga. Sebab kita sudah menjadi satu dengan Dia. Amin. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kekeliruan. Ya, ini sudah hampir 30 tahun yang lalu. Saya membaca sebuah artikel yang diterbitkan oleh sebuah gereja tentang ayat ini. Kekeliruan yang sangat-sangat ya rapi, ya saudaraku, tidak bisa terbaca oleh orang pada umumnya, kecuali kita menyelidiki Alkitab, baru kita bisa baca apa yang dikatakan di dalam buletin itu adalah sesuatu yang keliru. Karena apa? Dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu. Ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kapan Kristus datang? Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara. Sampai Kristus datang di awan-awan? Sampai Kristus datang kedua kali? Ataukah sampai Kristus datang yang pertama kali waktu kelahirannya? Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya di dalam artikel itu di situ dibelokkan pengertiannya bahwa hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang, menuntun kita sampai Kristus datang kedua kali. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Ya, itu manipulasi, korupsi terhadap apa yang dikatakan Alkitab. Kenapa demikian? Ya, kita baca ayat berikutnya. Sekarang iman itu telah datang. Amin. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi bukan hukum Taurat sampai sekarang masih berlaku sampai menunggu kedatangan Yesus yang akan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, ini berbicara hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Yesus datang pertama kali lahir ke dunia ini sampai kepada kematiannya, selesailah sudah. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah iman, ketaatan Yesus Kristus yang menjadi ketaatan kita yang diperhitungkan oleh Allah, dan kita menerima ketaatan itu melalui iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bukan menerima ketaatan Kristus dengan usaha dan perbuatan kita. Ya, itu sudah kembali lagi dia, Bapak Ibu Saudaraku, menurunkan derajat daripada ketaatan Yesus. Bahkan itu bisa menjadi bentuk sebuah penghinaan kepada Yesus Kristus kalau kita bilang kita dibenarkan karena perbuatan kita. Sampai di mana perbuatan kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah itu bisa mengatasi dosa? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita tidak akan bisa mengantisipasi dosa. Ya saudaraku, hanya karena ketaatan Yesus yang kita syukuri. Kita bersyukur Yesus taat sampai mati di atas kayu salib sehingga semua dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Dan sekarang kita dibenarkan hanya melalui iman. Itulah sumber kekuatan kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Itu adalah merupakan sukacita kita, damai sejahtera kita. Dan kita terus belajar Bapak Ibu Saudaraku untuk memahami bahwa dikatakan di situ sekarang kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sifatnya adalah memberikan hukuman bagi yang tidak taat kepadanya. Tapi kepada Yesus Kristus, iman kepada kasih karunia Allah, tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman Yesus Kristus. Amin. Jadi karena ketaatan daripada Yesus, kesungguhan daripada Yesus, kekudusan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, karena kemuliaan Yesus Kristus, kita dibenarkan dan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tidak ada usaha kita di situ, perbuatan kita, sebagaimana ditegaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Dan pemberian Allah itu adalah Yesus Kristus. Pemberian Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus.
ketaatannya, kesungguhannya, kasih karunia-Nya. Dan kita sudah menerima itu. Dan sudah sampai kita di situ, Bapak Ibu Saudara. Sudah tiba kita di dalam damai sejahtera itu. Amin. Sudah tiba kita di dalam kasih karunia itu. Bukan lagi kita lagi berusaha, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti orang-orang di dunia, orang-orang yang berkepercayaan yang lain, orang-orang yang beragama, sekedar beragama, Bapak Ibu Saudaraku, masih berusaha mereka supaya mereka menang dalam pertandingan. Saudara dan saya sudah menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Kita sudah sampai di ujung sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa yang membawa kita sampai ke ujung sana, Bapak Ibu Saudara? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, naik ke surga, dialah yang membawa kita ke sana. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, supaya pikiran kita ya selalu terhubung dengan pikiran Kristus. Karena itulah yang termulia, itulah yang paling indah, itulah yang paling bagus, menuntun kita kepada seluruh kehendak dan berkat yang sudah kita terima ini. Maka saudara-saudaraku, di ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Ya, kalau ibarat berpakaian, pakaian kita saat ini adalah Kristus. Dan itu pakaian yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang meliputi kita, melindungi kita, yang membungkus kita, ya Bapak Ibu Saudara, yang memelihara dan menjaga kehormatan kita di hadapan Allah adalah Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang membela kita, membela perkara-perkara kita, yang berpihak dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengamankan kita, Bapak Ibu Saudara, yang memastikan kita selamat ke surga, ya Yesus Kristus Tuhan kita satu-satunya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Ya. Dan di ayat 28 dikatakan, dalam hal ini dikatakan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini tidak ada masalah tingkatan sosial yang membedakan kita, ya jabatan-jabatan, kehormatan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu yang menjadi alasan kita untuk senang bersekutu satu dengan yang lain. Amin. Ya, bukan karena ya ada penampilan-penampilan yang kelihatan menonjol secara duniawi, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena kesukuan, dan bukan karena apapun, Bapak Ibu Saudara, karena pangkat, karena titel, karena ekonomi, karena ya golongan darah, ya darah biru, darah merah dan sebagainya. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus kita sudah menjadi satu. Ya, dan satu karena dihargai dengan darah yang kudus, darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, satu-satunya nilai yang menjadikan hidup kita bernilai dan bermanfaat dan berharga di mata Tuhan. Itu yang harus kita hargai. Mengapa kita selalu rindu bersekutu bersama-sama, beribadah bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, dan selalu rindu untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kita fokus terus. Mari kita arahkan pikiran dan hati kita kepada kasih karunia Allah yang telah mengubah hidup kita dan yang akan terus mengubahkan kita. Di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu apa yang telah dipersiapkan oleh Yesus Kristus adalah milik kita bersama, dan itu adalah sungguh-sungguh yang terbaik dari apapun yang kita usahakan. Sangat luar biasa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudaraku tetap bersemangat, ya, tetap kita dengan ketulusan hati, ya, melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan lagi karena ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia,
Tapi kita percaya upahmu besar di surga, mahkota kebenaran itu telah menanti-nantikan saudara dan saya. Semua orang percaya yang setia akan menerimanya. Dan kita akan bersukaria, bersukacita, dan kita akan bersorak-sorai. Selalu memuji nama Tuhan Yesus, karena segala pujian hanya untuk Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di hari pertama minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan Yesus. Terlebih kami mengingat akan kenaikan-Mu ke surga. Ya, terima kasih Bapa di surga. Karena Engkau naik ke surga untuk satu tujuan yang istimewa. Supaya jaminan kepastian keselamatan kami sekali untuk selama-lamanya itu dapat dipastikan. Karena Yesus Kristus telah menantikan kami di dalam surga. Dan kami akan tetap terhubung dengan Kristus Yesus sebagai kepala. Dan kami adalah anggota tubuh-Mu yang sedang melayani Engkau. Sementara oleh karena iman ketaatan-Mu saja kami menjadi berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dapat kami aplikasikan, dapat kami implementasikan di dalam setiap aspek kehidupan kami dengan rasa syukur yang berlimpah hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saudaraku, salam kudus buat kita semua. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi besok pagi.